Assalamualaikum masyarakat, salam laboratorium. Perkenalkan, nama saya Arida Hamzah dari Prodi Tadris Fisika UIN Jakarta. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang praktikum medan dan induksi magnet. Nah, sebelumnya saya jadikan bahan acuan di sini adalah modul Fisika Dasar 2 Tadris Fisika UIN Jakarta. Oke. Praktikum medan dan induksi magnet. Pada praktikum ini terbagi menjadi dua, yaitu praktikum bagian 1 dan praktikum bagian 2. Nah, pada bagian 1, tujuan praktikumnya yaitu yang pertama, menganalisis hubungan antara medan magnet dan arus listrik. Yang kedua, membuktikan percobaan Hans Christian Ørsted. Dan yang ketiga, mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi besarnya medan magnet. Oke, dasar teorinya itu, medan magnet adalah medan gaya yang berada di sekitar sebuah benda magnetik atau di sekitar sebuah konduktor berarus. Medan magnet dapat digambarkan dengan garis-garis gaya magnet yang selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Nah, medan magnet bumi dan medan magnet pada batang adalah sama. Karena pada medan magnet bumi terdapat pola garis medan magnet yang menunjukkan seperti seolah-olah ada magnet batang imajiner berada di dalam bumi. Karena kutub utara N dari jarum kompas mengarah ke utara. Nah, kutub magnet di utara geografis bumi secara magnetis merupakan kutub selatan. Bumi bertindak seperti magnet yang sangat besar, tapi kutub magnet bumi tidak terletak pada kutub geografisnya atau pada sumber rotasi bumi. Nah, arah medan magnet pada kumparan berarus listrik dapat diingat dengan cara sederhana. Cara sederhananya itu untuk mengingat arah garis-garis medan magnet disebut juga dengan kaidah tangan kanan, yaitu dengan membayangkan Anda menggenggam kawat tersebut dengan tangan kanan, sehingga ibu jari Anda menunjukkan arah arus positif konvensional, kemudian jari-jari lain akan melingkari kawat dengan arah medan magnet. Nah, medan magnet dalam ilmu fisika adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya. Putaran mekanika kuantum dari suatu partikel kecil yang membentuk medan magnet, dan putaran itu dipengaruhi oleh dirinya sendiri seperti arus listrik. Inilah yang menyebabkan medan magnet dari ferromagnet permanen. Sebuah medan magnet adalah medan vektor, yaitu berhubungan dengan setiap titik di dalam ruang vektor yang dapat berubah menurut waktu. Arah dari medan ini adalah seimbang dengan arah jarum kompas yang diletakkan di dalam medan tersebut. Oke, alat dan bahan, yaitu yang pertama catu daya, yaitu sebanyak 1 buah, multimeter digital 1 buah, resistor 50 ohm dan 100 ohm 1 buah, saklar pada pol 1 jalur 1 buah, kumparan 1000 lilitan 1 buah, kumparan 500 lilitan 1 buah, kompas 1 buah, dan inti besi sebanyak 1 buah, serta kabel penghubung sebanyak 5 buah. Selanjutnya prosedur praktikum. Yang pertama itu rangkailah catu daya, saklar, potensiometer, multimeter digital, dan kumparan secara seri seperti gambar berikut. Nah, yang kedua yaitu lakukan percobaan sesuai dengan variabel yang ingin dicari pada data pengamatan. Nah, adapun gambar rangkaiannya adalah sebagai berikut. Baik, untuk lembar kerja praktikum yaitu pada kegiatan pertama, yaitu tegangan catu daya output sebesar 12 volt dan resistornya 50 ohm. Adapun variabel bebas pada praktikum ini yaitu kumparan yang memuat jumlah lilitan dan jenis inti, yaitu jumlah lilitannya 500 dan 1000, jenis intinya udara dan besi. Nah, variabel B kontrolnya yaitu polaritas, yaitu kutub A dan kutub B. Nah, sementara variabel terikatnya yaitu simpangan atau deflesi yang memuat sudut dan arah. Nah, pada lembar kerja kegiatan 2 yaitu tegangan catu daya output sebesar 12 volt, sedangkan resistornya 100 ohm. Nah, variabel tetap dari kegiatan 2 ini yaitu polaritas, yaitu kutub A dan kutub B. Sementara variabel bebasnya yaitu jumlah lilitan, yaitu 500 dan 1000, dan jenis inti, udara dan besi. Sementara variabel terikatnya itu simpangan atau deflesi yang memuat sudut dan arah. Oke guys, jadi sekarang kita berlanjut ke medan dan induksi magnet bagian 2. Oke. Nah, yang pertama yaitu tujuan praktikum. Tujuan praktikumnya yaitu yang pertama menganalisis hubungan antara medan magnet dan arus listrik. Yang kedua membuktikan percobaan Michael Faraday. Dan yang ketiga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya gegel induksi. Selanjutnya itu teori dasar. Nah, teori dasar pada bagian 2 ini yaitu induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya gaya gerak listrik di dalam suatu kumparan atau konduktor bila terdapat perubahan flux magnetik pada konduktor tersebut atau bila konduktor bergerak relatif melintasi medan magnetik. Gaya gerak listrik induksi adalah timbulnya gerak listrik di dalam kumparan yang mencakup sejumlah flux garis gaya medan magnetik bila mana banyaknya flux garis gaya itu divariasi. Dengan kata lain, akan timbul gaya gerak listrik di dalam kumparan apabila kumparan itu
berada dalam medan magnetik yang kuat, medannya berubah-ubah terhadap waktu. Setelah Einstein memperlihatkan pada tahun 1820 bahwa sebuah arus listrik dapat mempengaruhi jarum sebuah kompas, Faraday menurut hipotesis bahwa bahwa jika sebuah arus dapat menghasilkan medan magnet, maka sebaliknya sebuah medan magnet pun dapat menghasilkan arus listrik. Konsep Faraday ini membuktikan bahwa medan magnet mampu menghasilkan arus listrik. Nah, pada percobaan Faraday, sebuah kumparan yang kedua ujungnya dihubungkan dengan galvanometer digerakkan dalam medan magnet U. Selama kumparan tersebut bergerak ke dalam medan magnet, jarum galvanometer menyimpang dari kedudukan seimbangnya. Ini berarti pada kumparan terjadi arus listrik. Pada percobaan di atas dapat dikatakan bahwa pada ujung-ujung kumparan timbul gaya gerak listrik induksi atau GGL sama dengan beda potensial. Gaya gerak listrik induksi adalah energi atau usaha untuk memindahkan suatu satuan muatan listrik yang dinyatakan sebagai berikut. Gaya gerak listrik sama dengan kuat medan magnet sekitar penghantar dikali panjang kawat konduktor dikali kecepatan gerak konduktor, atau secara sistematis dituliskan sebagai berikut. Nah, pada bagian 2 ini alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama, multimeter digital sebanyak 1 buah, kumparan 1000 liliten sebanyak 1 buah, kumparan 500 liliten sebanyak 1 buah, magnet batang alnico sebanyak 2 buah, dan kabel penghubung sebanyak 2 buah. Pada prosedur praktikum, yang pertama itu rangkailah kumparan dan multimeter digital atau galvanometer secara seri seperti gambar di atas. Yang kedua, lakukan percobaan sesuai dengan variabel yang ingin dicari pada data pengamatan. Nah, adapun gambar rangkaiannya adalah sebagai berikut. Oke, pada bagian 2 ini di lembar kerja praktikum ada beberapa variabel yang digunakan sebagai data pengamatan, yaitu variabel bebas, yaitu kutub utara magnet. Perlu tak tulis kan, tampilin aja gambar ini. Ya. Nah, pada bagian 2 ini lembar kerja praktikumnya yaitu memuat variabel tetap. Yang pertama itu kutub utara magnet dan kutub selatan magnet pada percobaan 2-nya. Nah, variabel bebasnya itu kumparan yaitu 500 lilitan dan 1000 lilitan, dan gerakan magnet yaitu ke dalam dan keluar serta lambat dan cepat. Nah, untuk variabel terikat yaitu arus listrik yang dihasilkan. Oke, para penikmat fisika, itulah video penjelasan tentang praktikum medan dan induksi magnet. Semoga bermanfaat. Salam laboratorium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.